Kenapa tidak 1 minggu? Alkitab selalu katakan 7 itu angka sempurna Tuhan. Ya. Tetapi saya mau kita melihat apakah arti 10 ini. Kita melihat di dalam Alkitab. Ya. Kejadian 31 ayat 41. Kejadian 31 ayat 41, mari kita baca. Kita baca sama-sama ya supaya ada semangat sedikit. 1, 2, 3. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja keras padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Yang kedua, kita lihat di dalam yang kedua saya rasa tidak perlu baca sebab panjang ya. Di dalam ayat 31, Kejadian 31 ayat 41 ini ya, di situ dinyatakan bahwa Laban telah menipu Yakub selama 10 kali. Pada saat yang ke-10 itulah Yakub mengangkat kaki meninggalkan Laban. Di dalam Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 11 ya, ada 10 tulah Tuhan berikan kepada Mesir. Ya, sekali lagi angka 10. Ya. Kenapa? Karena itulah batas kesabaran Tuhan. 10 hari Tuhan katakan mereka akan mencoba, mereka akan memasukkan engkau di dalam penjara. Ya. Itulah batas kesabaran Tuhan. Tuhan boleh bersabar sebatas itu terhadap pekerjaan iblis untuk anak-anaknya. Tapi selepas itu kita melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 24. Bilangan 14 ayat 22 sampai 24. Bilangan 14 ayat 22 sampai 24 ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, 10 kali lagi, dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saat bangsa Israel, ayat 24, tetap cukup sampai di situ saja. Ya. Saat bangsa Israel, ya, mengecewakan Tuhan selama 10 kali. Ya. Batas kesabaran Tuhan sampai di situ. Tuhan katakan kamu tidak akan memasuki negeri yang kujanjikan. Ya. Saudara mau memasuki negeri itu yang Tuhan janjikan. Ya. Belajarlah setia kepada Tuhan. Ya. Belajarlah hidup kudus kepada Tuhan. Ya. Di dalam ayat 10 tadi juga dia katakan, Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis sudah melemparkan beberapa orang itu sudah ya. Ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Untuk menjadi setia kepada Tuhan. Ya. Selama ini kita setia kepada siapa? Tuhan mau kita setia kepada Dia. Dan untuk menjadi setia kepada Tuhan, Tuhan menuntut ketekunan kita. Melewati pencobaan, melewati masalah, Tuhan mau kita tetap tekun, tetap berlari kepada Dia, tetap mengharap Dia. Tuhan mau kita tetap setia, ya. Karena melalui ketekunan hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan
kepada mahkota hidup. Tuhan punya tujuan untuk kita. Dia tidak mau kita hanya datang beribadah, kemudian kita tidak memiliki apa-apa. Ya. Tuhan mau kita menerima janji berkat itu untuk kita, ya. Yaitu mahkota yang Dia sediakan. Ya. Tetapi Tuhan menuntut kesetiaan. Ya. Kepada siapa kita harus setia? Kita setia kepada Tuhan. Ya. Setia di dalam berdoa, setia di dalam memuji Tuhan, setia di dalam firman Tuhan, setia di dalam membayar perpuluhan, setia di dalam memberi apa yang Tuhan kerahkan kamu untuk bagi saja. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut, ya. Karena Dia adalah Allah yang mencukupkan, Allah El Shaddai, ya. Kesetiaan membuat kita menomorsatukan Tuhan melebihi apapun, ya. Orang yang setia, ya, walaupun pasangan dia tidak melihat, dia tidak akan melakukan yang jahat. Karena di dalam kesetiaan itu ada kasih. Tidak mungkin kita setia, ya, dengan tulus kalau tidak ada kasih di dalam hati kita. Kasih dan kesetiaan, ya, tidak dapat dipisahkan. Yohanes 14 ayat 15 menyatakan bahwa kasih dan kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita setia, Tuhan juga akan memberikan kasih di dalam hati kita, supaya kita tahu mengasihi. Tidak saja mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi mengasihi sesama juga, ya. Kesetiaan hanya kita dapat, ya, kalau kita mendengar firman Tuhan. Itu ada di dalam Ulangan 11 ayat 27. Ibrani 3 ayat 7 dan 8, saya mau kita lihat ini. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, ya. Tuhan menyatakan kepada kita melalui firman-Nya, ya. Di saat mungkin Roh Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan katakan jangan keraskan hati kita, karena Dia mau membentuk kita menjadi anak yang sempurna dengan satu tujuan, supaya mahkota kehidupan yang Dia sediakan itu dapat menjadi bagian kita. Tuhan tidak ingin kita datang kepada Tuhan kemudian kita tidak mendapat apa-apa, tetapi Tuhan mau berkat itu menjadi bagian kita, ya, itu kehidupan yang kekal. Di dalam ayat 11 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ya. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian kedua, ya, tidak akan kita alami. Apa artinya kematian kedua? Kematian kedua memisahkan kita secara total. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpisah kepada Tuhan, daripada Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita setia, kita tidak akan mengalami itu, ya. Dan Yakub 1 ayat 12. Yakub 1 ayat 12. Saya rasa ini yang terakhir saya bagi untuk kita. Yakub 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ya. Setiap kita yang datang kepada Tuhan hari ini memiliki satu tujuan, supaya pada saat Tuhan menjemput kita kapan saja, bila masa saja, anytime, anywhere, sama ada kita muda, kita tua, ya, kita dapat mewarisi mahkota itu, ya. Itu adalah berkat yang Tuhan janjikan jika kita setia sampai mati. Tetapi ini berkat, ya, Tuhan berikan, ya, pada kita bila kita sudah masuk ke dalam alam kematian.
Saya ingin kita melihat sekejap berkat apakah yang Tuhan berikan kepada kita selama kita di dunia ini. Ya, jika kita setia kepada Tuhan. Sebab di antara kita tidak tahu, ada yang umur panjang, ada yang umur pendek. Ya. Berkat itu atau upah itu tidak saja hanya pada selepas kita meninggal atau menghadap Tuhan, tetapi Tuhan juga menjanjikan berkat itu kepada kita. Ya. Di dalam Yesaya 61, tadi kita balik ke dalam Yesaya 61. Ya. Yesaya 61. Tetapi sebelum Yesaya 61, ya, saya mau kita melihat di dalam Yakub 5 ayat 16. Orang yang setia kepada Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Saudara mau doa saudara didengar oleh Tuhan, jadilah setia kepada Tuhan. Dan berkat yang kedua yang Tuhan janjikan kepada kita ada di dalam Yesaya 61 ayat 8 dan 9 tadi. Bahwa Tuhan tidak hanya memberkati kita, tetapi Dia akan memberkati keluarga kita. Dia akan memberkati keturunan kita. Ya. Itu bukan di akhirat. Karena di sorga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi itu berkat terjadi di dunia ini. Ya. Kita ikut dengan Tuhan. Pengikutan kita tidak sia-sia asal kita setia. Orang yang setia, dia akan mengalami berkat atau upah itu di dunia ini. Ya. Tapi satu kita ingat, selalu kalau orang bekerja dengan kita tidak pernah memberi upah duluan, bukan? Upah itu selalu di akhir. Ya. Mungkin kita menghadapi masalah, ya, dan kita mau cepat selesai tanpa kita datang kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Di saat kita tidak dapat berbuat apapun, Tuhan katakan, di saat engkau lemah, disitulah kuasaku bekerja. Jadi di saat kita tidak tahu berbuat apapun, di sanalah berkat Tuhan itu tercurah kepada kita. Sehingga masalah atau persoalan kita terjawab melalui berkat itu. Jangan kita salah, berkat itu tidak berupa uang saja. Berkat itu merupakan penyelesaian dalam kehidupan kita, kesembuhan di dalam penyakit kita. Tuhan seringkali dan selalu mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi yang menghalang berkat itu turun adalah kita sendiri. Kita tidak siap. Tuhan mau kita siap menjadi anak-anak yang siap menerima berkat, tidak saja di akhir hidup kita, tetapi sekarang. Tuhan katakan Yesaya 61 8 dan 9, anak cucumu diberkati, berarti keluargamu, keturunanmu. Ya. Kalau sudah di surga tidak ada lagi suami istri, kan? Jadi itu terjadi di tempat ini. Ya. Saudara mau keluarga saudara diberkati, belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, belajar hidup benar di hadapan Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil di dalam tangan Tuhan. Sebab itu Dia katakan, aku yang awal, aku yang akhir. Artinya aku berkuasa. Dari dulu aku, sekarang aku, nanti juga aku. Itulah Tuhan kita, ya. Dan di situ kita melihat yang ketiga berkat. Kita lihat Daniel pasal 6 ayat 4. Ya. Kita melihat Daniel, ya, dia mengalami berkat. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 4 di situ dinyatakan, ya, bahwa Daniel diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang utama di sana. Kita pikir mungkin Daniel tidak menderita, Kak, karena dia harus menolak makanan raja, karena dia tidak mau menajiskan segala diri dia. Ya. Mungkin kawan-kawan dia mengatakan, kamu terlalu ekstrim di dalam mengiring Tuhanmu. Tetapi Daniel tidak peduli itu. Mungkin kehidupan kita merasa kita mau belajar hidup kudus, tapi kawan, kau ini di gereja saja bah kita hidup kudus ini, marilah bah kita, tiada bah yang nampak. Tetapi kalau kita mau menjadi seperti Daniel, ya, ada sesuatu Tuhan letak di dalam kehidupan kita yang membuat orang lain melihat kenapa kita tidak mudah goyah di dalam tantangan, di dalam masalah, di dalam percobaan.
Ada kekuatan yang Tuhan letak, yang membuat kita tidak beranjak, ya, yang membuat kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan di dalam Matius, kalau saya tidak salah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 4. Orang yang berjalan di dalam Tuhan itu, dia akan menuai kemenangan. Dia akan berjalan di atas masalah, dia akan berjalan di atas persoalan. Itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, ya. Pertanyaan saya kepada kita, tidak perlu kamu jawab dengan Tuhan, ya. Maukah kita setia kepada Tuhan? Maukah kita kembali kepada Tuhan? Maukah kita datang kepada Tuhan? Tuhan, aku mau, ya, menjadi anak yang disempurnakan hari demi hari, ya. Aku mau supaya imanku tidak jatuh. Aku mau supaya aku tidak pecundang. Aku mau supaya aku dikuatkan selalu, ya. Saya tahu, ya, sekarang banyak sekali masalah di ujung jari saja, ya. Kita boleh korek semua, tetapi Tuhan katakan, jangan kita bergantung di ujung jari kita. Mengerti maksud saya di ujung jari saya? Mungkin kita ada masalah, kita mau mencari penyelesaian di ujung jari. Penyelesaian yang datang adalah lain kalau di ujung jari itu. Kita mengklik komputer kita mencari penyelesaian, ya. Jawabannya salah. Ada satu pemudi di gereja, saya tidak boleh sebutkan, di GG, masih dalam doa kami. Dia mencari solution selalu di dalam komputer. Jadi bukan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di saat kita ada masalah, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Panggil Dia dulu, sebut Dia. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku perlu Engkau di dalam hidupku, ya. Bukan kita tidak perlu suami, istri, atau anak menantu, kita tidak. Tapi Tuhan, aku perlu Engkau, ya. Saat kita mengatakan Tuhan, aku perlu Engkau, hadir dalam hidup kita, ya. Pemudi ini, ya, mungkin karena salah di dalam mencari jalan penyelesaian, sehingga sering kali sampai saat ini masih didoakan, ya. Sering kali dia lupa siapa diri dia. Sering kali dia mau mencari maut di dalam hidupnya, ya. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Jika kita memilih maut itu dalam kehidupan kita, ya, itu adalah jalan tol ke neraka untuk kita. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan supaya ada kekuatan. Persoalan demi persoalan dalam hidup kita memiliki maksud supaya kita disempurnakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Saya tidak tahu apa masalah dan persoalan kita, tetapi saat ini Tuhan katakan, jangan keraskan hati kita, ya. Jangan keraskan hatimu, ya. Di saat Tuhan mengetuk, engkau mendengarnya, jawablah, bagi respon dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa, sebab itu Dia mengetuk. Tuhan kita adalah Allah yang sopan dan tertib, ya. Dia mengetuk, Dia tidak memaksa, ya. Ada kalanya Tuhan memaksa kita karena Dia tahu kita tidak dapat terlepaskan. Tapi saat ini Tuhan mau kerelaan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat pujian yang mereka nyanyikan, kita serahkan kepada Tuhan. Saya bukan lebih baik daripada saudara, ya. Saya juga masih dan selalu minta Tuhan, sempurnakan saya. Tuhan, sempurnakanlah saya. Sebab saya
seperti Rasul Paulus katakan, Tuhan awasilah langkahku, sebab aku tidak mau setelah aku melayani aku sendiri ditolak. Ya. Karena Tuhan katakan untuk orang yang banyak diberi, kepadanya banyak dituntut. Bukan senang menjadi hamba Tuhan, bukan senang menjadi pelayan Tuhan. Ya. Tuhan menuntut banyak dari kamu. Ya. Tetapi bagi yang belum juga, jangan takut kata Tuhan untuk maju. Jangan takut untuk bergerak. Ya. Jangan biarkan iman kamu di situ saja. Tuhan mau kamu go to the next level. Go to the next level, Tuhan katakan, supaya mahkota itu menjadi bagian kamu, dan supaya berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu, yaitu doamu terjawab, keluargamu diberkati, engkau menjadi berkat, dan engkau dapat berjalan di atas masalah jika engkau setia, kata Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, saat pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan di dalam kehidupan kami umat dan jemaat ya Bapa. Kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Kau menyatakan diri-Mu bagi jemaat Smyrna Tuhan. Tuhan, kami rindu menjadi jemaat seperti ini ya Bapa, yang
Tuhan setiap keluarga ini Bapa. Tetapi saat ini kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadi kepala keluarga di dalam setiap kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Sehingga setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan, setiap persoalan dalam hidup mereka Tuhan, mereka tahu Tuhan bukan mereka ketua tetapi Engkau Bapa. Dan Engkau memberikan Tuhan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan dan perlindungan bagi semua anak-anakmu. Tuhan menguatkan kami semua anak-anakmu Bapa, supaya tidak ada satu orang pun di antara kami Tuhan yang gagal di dalam iman kami. Tapi sampai pada akhir hidup kami Tuhan, kami dapat memasuki Tuhan tanah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu sorga mulia sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anakmu berhenti Tuhan untuk berkata-kata, tetapi Engkau Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu selalu dan selalu berkata di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara bagi Tuhan kita, haleluya. Yes. So untuk waktu ini sebentar sebelum kita mengadakan tangguh persembahan, saya membawa pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar sekolah yang menghadapi pemeriksaan SPM dan STPM serta pelajar KML. Saya difahamkan mereka juga next selepas minggu hadapan mereka ada exam. Untuk kehadapan kita akan berdoa bagi mereka. Ya, belajar SPM, STPM, belajar KML. Kalau UMS ada pemeriksaan nggak? Ada exam sudah lepas. Alright. Untuk kehadapan, mari. Mari ke hadapan. Ada lagi yang di belakang sana, pelajar-pelajar yang menghadapi pemeriksaan SPM, STPM dan tidak punya pelajar KML, ya sudah di hadapan. Rugi tahu kalau tidak didoakan di sini di depan. Jangan bertapuk sana. Mari ke depan. SPM, STPM dan pelajar KML. Sudah bisa? Sudah habis. Jadi untuk itu saya persilakan